Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia mendengar suara tajam yang mengejutkan yang dipancarkan dari mulut kepala klan He. Dia tidak mengatakan apapun. Namun, Dou Qi melonjak yang menyapu tubuhnya tidak melemah. Cahaya yang samar dan kuat juga berkedip di matanya. Postur persetujuan diam-diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan tungkai kepala klan He berubah menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki Yan Alliance saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi sekte Mystic Cloud kedua dalam waktu singkat. Klan He belaka adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk sebesar itu. Wajah kepala klan dari klan He sangat mudah berubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil saat dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Aku tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiranmu. Saya berharap Kepala Xiao bisa murah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Berubah dari kedinginan gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati. Transformasi antara keduanya terjadi dalam sekejap. Semua tentara bayaran dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua melebarkan mulut mereka, dan menatap kepala klan dari klan He yang menundukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi mendadak ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan dari klan He tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki dari jarak dekat. Keringat dingin berulang kali membasahi dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan sekte Mystic Cloud, dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pria muda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Kepala Xiao, yang bahkan dapat mengalahkan Yun Shan di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti Aliansian. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He mereka menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Karenanya, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya dan klan He setelah hal-hal berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka, dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan He ini juga menyebabkan para penjaga dari klan takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai Aliansian, yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih dapat menggunakan status mereka sebagai penjaga klan He untuk berdiri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata Aliansian, seperti jurang pemisah antara klan He mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia benar-benar kepala Aliansian yang mengalahkan Yun Shan, Xiao Yan, Ling Er, Kaagang, dan yang lainnya menunjukkan tatapan kaget saat mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang pakaiannya berkibar saat tidak ada angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao yang dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi tuan baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala Aliansian. Tentu saja, secara tegas, bukan karena mereka tidak pernah memikirkan ini, melainkan, mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan yang ditinggalkan oleh kepala Aliansian pada banyak orang di dalam kekaisaran Jiama adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa yang disembah. Dia telah mematahkan posisi tak bergerak dari sekte Mystic Cloud di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala Aliansian itu, mereka masih melanjutkan alur pemikiran ini.
Pria parubaya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang akan membayangkan bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris. Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan menghilang. Kaagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih ke perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap lelaki tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini sungguh mengerti waktu. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya bisa mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan memahami dengan sangat jelas bahwa jika lelaki tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah lelaki tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkannya dan klan He di belakangnya dari Kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi merendahkan Xiao Yan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tetapi dari cara Xiao Yan melihatnya, lelaki tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas sebuah klan. Douki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Tidakkah kamu menginginkan botol teratai api itu?" Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa datar dan berkata, "Chief Xiao sedang bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya aku menaruh pikiranku padamu. Sekarang saya tahu identitas Anda, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali. Siapa namamu?" Xiao yang tersenyum tipis saat dia bertanya. "Higan." Kepala klan dari klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik ke arah anggota dari Bloody Battle Mercenary Company di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan Bloody Battle Mercenary Company. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun. Saya akan mematuhi kepala Xiao. Jika aku tahu sebelumnya bahwa Bloody Battle Mercenary Company berkenalan dengan kepala Xiao, aku tidak akan datang untuk mencari masalah bahkan jika aku diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dariku, Higan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam Bloody Battle Mercenary Company di masa depan." Higan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum Higan, pria parubaya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Higan, membunuh Bloody Battle Mercenary Company bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan apapun secara berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Higan ini benar-benar tahu bagaimana menjadi sopan. Awalnya, mengingat kekuatannya, membunuh Higan secara paksa bisa dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan yang bergabung di belakang Higan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan banyak upaya untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup bagus untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao. Klan He saya juga telah menerima undangan dari Yan Alliance. Aku yang dulu memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan besar akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Alliance di masa depan. Pada saat itu, saya akan menjadi bawahan kepala Xiao dan akan membutuhkan Anda untuk memberi saya banyak kesempatan.
Higan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam ketika mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi atasan dan bawahan. Namun, Xiao Yan sedikit tahu tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki itu berencana untuk secara bertahap membuat aliansi Yan mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melonjak. Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan pahala yang besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang, tetapi tidak masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa kecil. Kejutan segera melintas di mata Hugan saat mendengar janji dari Xiao Yan ini. Pada usia ini, kesulitan mencoba meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa masalah yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magi Chalbis. Saya yakin Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Ketua. Hugan menjawab dengan hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berbalik dan menatap ke Agang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan mengarahkan pil obat ke arah Ka Agang dengan jarinya. Paman Ka Agang, pil obat ini bisa membuatmu sembuh total dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain tentang perusahaan mercenari pertempuran berdarah Anda. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Itu, tidak terduga bahwa adik kecil Xiao Yan adalah kepala aliansian. Aku. Ka Agang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang dilihat oleh tentara bayaran yang jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansian, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, benar-benar akan menjadi penguasa faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ka Agang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah menatapnya di samping Ka Agang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan cahaya yang tidak biasa di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Huang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah eksistensi yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu,